uang itu ketelan oleh saya. Bukannya nolong, malah marah sama saya, bapak saya. Saya dikejar-kejar, ulah kalinya lah pak. Pamdak sarang mamah teh di mana? Jiraja. Ayah Jiraja. Kabukina gedang atas. Kabukina gedang atas. Kamu gedang asak. Nuhun banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan podcast Bareng Kang Yosep. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan kedua orang tua saya. Kebetulan ibu dan bapak saya datang ke tempat saya. Ini bukan semata-mata untuk mencari follower dan lain sebagainya. Ini saya ingin membuat suatu jejak digital, karena pada dasarnya adanya jejak digital ini suatu saat apabila saya dengan kedua orang tua saya udah tidak ada, cucu buyut saya akan tahu siapa sih leluhur mereka itu. Karena terus terang aja, saya sendiri, kakek saya mengenal, tapi tidak ada jejaknya. Hanya mengenal nama, setelah meninggal, foto-foto zaman dahulu nggak ada, semua tidak ada, sehingga tidak bisa saya sampaikan kepada anak saya maupun cucu saya siapa buyutnya yang udah ada dahulu itu. Dengan adanya teknologi ini memudahkan untuk kita melakukan itu. Nah, di sebelah kiri saya ada bapak saya yang bernama Icang Sumarna ya, Muntesalam. Iya. Bapak Icang Sumarna ini bapak saya, Baraya Kang Yosep. Usianya udah 80 Lebih. 83, 84 ya? 84 tahun. Beliau mantan TNI juga, mantan tentara. Tahun 85-an pensiunnya. Pangkat terakhirnya adalah Kopral 1. Ini sosok bapak saya. Sedangkan sebelah kiri saya, ini ibu saya yang bernama Hajah Mumun Maimunah. Beliau seorang ibu rumah tangga, usianya udah 74 tahun. Alhamdulillah, saya masih diberi bisa bertemu, bisa bersama-sama dengan orang tua sampai hari ini. Masih ada surga saya, ibu dan bapak saya. Karena surganya anak adalah dari seorang ibu dan seorang ayah. Itu salah satunya. Nah, kita bisa ngomong aja Pak, ngobrol-ngobrol Pak. Kumaha baheula teh Bapak jadi tentara teh. Bapak teh gaduh putra teh sabaraha urang? 5 saha wae. Emut keneh teh. Emut. Saha wae coba. Hiji Yusuf Sudrajat. Abdi. 2 Ani Sumarni. 3 Dudi Rustandi. Kaopat. 4 Dadan Mulyana. 5 Iwan Permana. Anu pangtebihna di mana ya enak? Di Amerika. Di Amerika. Sana mina? Iwan Permana. Kangen teu? Kangen udah. Terus seberapa tahun tuh iya Bapak? Ayah 10 tahun langkung. 10 tahun langkung lah. Ya. Di tahun 2004 nya. 2004 nya Iwan tanya. Ini Iwan yang lagi di Amerika.
orang tua sangat merindukan Wan. Baru ngomong namanya aja udah nangis ini. Baru ngomong namanya aja udah nangis, artinya udah rindu. Iwan kalau udah beres kegiatan di Amerika segera pulang ya. Baheula keur alit. Ari bapak teh sok, iya sok, non sok. Ngadongeng naon sok, ngadongeng nu lucu teh. Kabar udah teh. Naon? Ayah hiji raja inget kan ya sama keur si bapak mah. Naon? Hiji raja, Ayah hiji raja. kabukina gedang atah, Kabukina gedang atah. kamu gedang asak. Jadi saya banyak yang ngesep. Dari kecil, bapak saya tuh kalau pulang kerja, kalau malam suka ngadongeng ke anak-anaknya. Hanya satu ceritanya, yaitu ada ayah hiji raja, kabekina gedang mentah, gedang atah. Komo lemun gedang asak mah, udah selesai. Hanya itu aja ceritanya. Jadi kalau bahasa Indonesia ada seorang raja kesukaannya tuh pepaya mentah, apalagi kalau pepaya masak. Udah itu aja ceritanya. Itu terbawa sampai sama SMA juga. Itu aja ceritanya bapak saya ini. Jadi dengan cerita itu kita sering guyon, sering jadi lucon lah. Pengalaman bapak nuju Kapungkur, nuju ulah kalinya heula Pak. Pamdak sareng mamah teh di mana? Di mana? Hirap deui. Bogor, Di Wangi, Gunung Salak. Gunung Salak di mana? Di Cigombong ya? Cigombong, Cigombong di Bogor. Gunung Salak, Waktu itu bapak nuju dinas dalam rangka operasi naon? Pagar betis ya? Poger betis, Oh, masalah DITI-nya tahun 65-an. Oh, PKI DITI. dari DI-nya. DI tahun 60-an berarti. Genep 1, Genep satunya. Nah, bapak kebagian di Gunung Salak, Gunung Salak. Gunung Salak, Bapak batalon mana Kapungkur? Asup, Arsu Tilu. Aranudri 3 ini namanya. ada tiga. Di Jalan Manado 12 Bandungnya. Apa pada itu ketemu mamah di Gunung Salak. Gunung Salak, Nah, itu berarti bapak pengalaman tugas pertama jadi tentaranya Pak ya? Karena masih ya masih baru inilah, masih prada ya, si remaja, masih remaja ya. Terus cerita baheula masuk tentara kumaha coba? Ceritakeun heula masuk tentara teh kumaha? Daftar tentara. tentara teh, dari sana ujangnya, banyak. Hilap deui. ujang, Kapungkur bapak di Garut atau di Bandung? Bandung, Di Bandung. Terus ujang anu daftarna, anu ngiringna, oh, tuh jadi jajak kakak nama, masuk tentaranya nggak sengaja nganter saudaranya, nganter adenya tidak masuk, malah bapak yang masuk. Iya. Jadi memang dulu tuh aneh-aneh lah masuk tentara, nggak seperti sekarang. Jadi ceritanya bapak saya tuh daftar di Jalan Acehnya banyak. Jalan Aceh, Di Jalan Aceh dulu tuh di Jalan Aceh di Kodiklat sekarang kan di Jalan Aceh itu tidak terima, terus langsung ikut ke Pangalengan. Di Pangalengan di Dodik langsung diterima. Jadi ikut pendidikan aja. Akhirnya tanpa tes gitu, nggak tes masuk pendidikan waktu itu. adanya masuk polisi, Terus pengalaman dinas pertama di Bogor, dinas kedua dalam rangka naon Pak? Ke Ambon teh? kamu mah Trikora atau di Trikora, Trikoranya? Kuma aya nu lucu teh di Trikora teh. Kamana wae teh tugas teh? tugas nama, nyawa ngaliwat, Ngaliwat. Tugas batur perang emang ngaliwat teh nya. datang musuhnya jauh kan, Musuhnya di Papua. ya di rusak ya, Bapak dapatnya di Ambon. Ambon, Di Ambon. Di mana, di Masohi atau di di Masohi, Masohi ya? Masohi. Terus selesai tugas Bapak pulang duluan.
pulang duluan. Pakai ongkos sendiri. Pakai uang sendiri, habis uang. Habis uangnya, terus? Sama anak, sama teman-teman juga itu. Jadi membantu teman untuk pulang. Kita pulang lagi. beli nasi di dapur kan harus pakai Uang. uang. Di kapal umum ya. Kapal Adri dan Ya. kapal Adri. Itu. Tahu-tahu nyampe ke batalion, yang pasukan besar udah datang duluan. Belum. Belakangan. Tetap duluan. Itu kenapa bisa pulang duluan, Bapak? Cuti cari panah. Cuti. Tapi malah ngabisin ongkos. Belum bisa balik. Itulah. Jadi jejak itu Baraya Kang Yosep. Pulang di hutan. Orang tua saya pernah tugas di Ambon dalam rangka operasi Trikora. Tapi secara garis keturunan, mengucara darah, ternyata saya juga tahun 2010 ditugaskan di Ambon juga sampai 2013. Sehingga saya waktu itu jadi ASOP, saya tanya sama bapak saya, kemana aja di Ambon itu, saya cari tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh bapak saya. Mas Sohi di mana? Nah itulah pengalaman-pengalaman ini bapak saya di Ambon saya cari. Sampai akhirnya setelah daerah Hanud, bapak pindah ke Bekang ya Pak ya? Bekang. Pindah ke Bekang. Udah itu pensiun di Bekang. Bekang Dam 3 Siliwangi ya. Pensiun tahun 85-an Pak ya? 85. 85 pensiun. Nah itu. Jadi saya waktu kecil, ini pembelajaran juga bagi orang tua. Walaupun bapak saya tentara, saya masih ingat, saya hanya pernah satu kali dikejar-kejar dan dipukul oleh bapak ini, orang tua saya ini. Itu waktu saya SD emangnya menuju non, adik saya berdiri di meja. Nah saya gigit uang kecil, uang 10 rupiahan, uang logam. Begitu diangkat, uang itu ketelan oleh saya. Bukannya nolong, malah marah sama saya, bapak saya. Saya dikejar-kejar, dipukulin. Nah, itu masih ingat itu. Jadi hanya itu satu-satunya itu. sampai saya buang air, ditungguin, dicari uang itu sampai keluar. Nah itu saking sayangnya sama anak, akhirnya keluar emosinya lah waktu itu ya. Kita maklum lah itu. Itu masih membekas lah. Makanya saya juga ke anak-anak kemana, jangan sampai membuat kekerasan kepada anak itu. Karena saya waktu kecil, sekarang udah pensiun gini masih ingat juga, masih membekas di ingatan itu. Itu satu-satunya selama hidup saya dipukul oleh orang tua saya ini. Tapi banyak pembelajaran yang diajari, saya belajar main kelereng, saya belajar main layangan, ya bareng sama-sama dengan orang tua. Baheula teh sok meser layangan teh di mana, Pak? Jalanan Baureksa. Jalan Baureksa. Bapak saya naik sepeda motor, saya di belakangnya beli layangan, beli belasannya ya, dan orang tua saya. Itulah sosok bapak saya. Sedangkan sosok ibu saya, ibu ini kalau udah bicara pasti nangis terus. Dari dulu kalau bicara pasti nangis dengan saya. Jadi dulu mama kan pernah baung ya, nakal lah. Saya selalu pulang malam jam 11, jam 12, kadang-kadang jam 1, jam 2. Itu terus dari SMP, SMA, bahkan sampai taruna cuti seperti itu. Tapi selalu yang membuka pintu itu mama, sambil pakai mukena, sambil nangis buka pintu. Tapi nggak marah. Itu dilakukan terus. Saya tidak pernah berani nanya waktu itu. Saya tidak pernah berani nanya kenapa pakai mukena, kenapa menangis, tidak pernah saya tanya.
Tapi yang keluar dari mulut ibu saya adalah, udah makan belum? Itu jam 3 malam itu, jam 3 pagi, jam 1 malam. Nanyanya pasti, udah makan belum? Padahal mama dalam keadaan nangis. Saya berani bertanya setelah saya dandim. Setelah saya dandim, saya baru berani bertanya kepada ibu saya, kenapa setiap saya dulu waktu muda sampai udah berkeluarga, kalau yang buka pintu itu selalu ibu pakai mukena dan sambil nangis. Apa jawaban mama dulu? Hilap deh. Jadi jawaban si mama ini ke saya hanya bilang bahwa mama mah orang nggak punya, mama mah sekolah lagi enggak, SD aja nggak tamat. Jadi untuk anak-anak mama hanya bisa berdoa. Dan ternyata mama itu setiap hari itu ngaji tahajud, makanya saya datang jam 1, jam 2, mama masih bangun, masih dalam keadaan bermukena, nangis, dan tidak pernah marah. Ya alhamdulillah, saya jadi pensiun dapat bintang jenderal juga. Ini semua berkat orang tua, doanya orang tua, doanya mama. Makanya Barak Yusuf, jangan pernah sama orang tua bilang atau marah sekesal apapun, jangankan marah, bilang aja nggak boleh sama orang tua itu, karena pada hakikatnya adalah surga itu ada di orang tua. Ikhlasnya, ridhonya ibu, bapak kepada anak-anaknya, itu yang membawa kita menjadi di surga nanti. Kalau ibu dan bapak udah tidak ikhlas, udah tidak ridho sama anaknya, berat untuk masuk ke surga yang kita inginkan. Ya saya alhamdulillah masih diberi umur untuk bisa bertemu dengan mama bapak ya. Hatur nuhun mah. Pak, sehat ya? Sehat. Sehat-sehat mama, kada sehat. Putra mama nu di tebih masih peryogi doana, cucu-cucu ge masih peryogi doa mah. Jadi ini sengaja saya buat karena kalau saya buat autobiografi sulit dan orang akan bertanya siapa Yusuf itu kok mau buat autobiografi, karena autobiografi biasanya untuk orang-orang pejabat-pejabat. Tapi kalau dengan podcast, dengan seperti ini, siapapun boleh berbuat, dan ini akan jejaknya akan terus ada sepanjang teknologi ini masih berjalan. Anu cerita nu ya deh itu, ame yang anak incu, ayah non sakadang non burung non manuk teh nusuk mau aki nyarita teh. Cangkurileng teh kumaha cerita cangkurileng teh? Oh deui. Rencangan bapak nuti arsu sabaraha jalmi, ayeuna tinggal sabaraha urang deui. Sampai sakit main. Terus nu mau pupus ya? Seorang dia no wawuh mah Sa Arsono. masih aya wanono. Oh. Jadi teman-temannya seangkatan di Arhanu dulu, NRP 37 ya. 7. Udah banyak yang mendahului.
Tinggal beberapa orang aja lah yang masih ada. Dan hebatnya sampai sekarang masih ada reuni ya. Tiap tahun masih ada reuni. Ini Liting NRP 37 dari Arando 3 ini. Sampai sekarang masih ada reuni. Ya, saya juga kadang-kadang nganter untuk reuni itu. Hari Incu atau sabaraha hiji? Nek, Incu sabaraha hiji? 12 lah ya. 12. Tilu, tilu, kadang tilu, salapan, budi 2, 11. 11 Iwan tes. Iwan 2. Iwan 2, 13. 13. 13. Jadi udah punya Incu 13 orang ini. Anu disampaikan tuh, anu dicoroskan tuh, jangka Incu-Incu, jangka sadayana. Sisa lehe. Sampaikan mah harus berbuat baik lah. Pak, incu-incu semua. Jadi pesannya harus berbuat baik kepada semua orang, harus soleh, jangan lupa sembahyang. Itu aja dari dulu pesannya itu. Kepada saya juga seperti itu. Dimanapun berada, ya jangan lupa kepada yang Maha Kuasa. Sholat. Nuhun deh, Pak. Atas. Nuhun banyak. Nuhun. Demikian Baraka Yosef, mudah-mudahan kali ini ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil, khususnya nanti bagi anak cucu saya, suatu saat buyut kakeknya udah tidak ada, masih bisa dilihat apa yang udah dilakukan. Ternyata sekecil apapun yang udah dilakukan oleh bapak saya atau kakek dari anak-anak saya ini, ternyata kakeknya pernah mengabdikan diri untuk bangsa ini. Pernah tugas di Ambon dalam rangka Trikora perebutan Irian Barat dulu, dilanjutkan juga oleh saya 34 tahun, anak saya juga TNI 2 orang. Jadi darah kesatria itu tidak boleh hilang. Dan kesatria-kesatria itu bukan hanya tentara saja. Semua warga negara Indonesia yang baik adalah bisa mempertahankan negara ini dengan segenap jiwa raganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.